Salam damai, salam kompak dari Tanah Papua, salam Papeda, salam Papua damai. Kembali lagi bersama saya, Pace Papua. Kali ini saya akan membagi beberapa informasi terkait menjelang pemilu ini, yang menjadi agenda pemilu, di mana dampak daripada politik uang pada pemilu. Oke, untuk itu ada beberapa dampak di mana dalam pilkada biasanya rentan terhadap beberapa kecurangan, yaitu salah satu bentuk kecurangan yang digunakan yaitu politik uang ya. Ada 5 dampak buruk yang akan terjadi bila politik uang itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, baik video ini dapat disimak oleh masyarakat supaya dapat menjadi edukasi untuk mereka dan dapat memilah-milah atau dapat memilih seorang figur yang benar-benar merakyat dan dapat bekerja tentunya untuk rakyat. Oke, salah satu yang pertama yaitu di mana APBD berpotensi ya, ini APBD, anggaran pendapatan daerah, berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal yang telah membiayai pemenangnya. Istilah tidak ada makan siang yang gratis ya. Kalau ada istilah dong bilang tidak ada makan siang yang gratis. Jadi pemodal itu ketika mereka sudah memberikan modal untuk seseorang untuk maju pilkada sebagai kepala daerah atau sebagai caleg dan lain-lain, kebanyakan politik money ini mereka akan mempunyai kekuasaan dan akan mengambil alih APBD itu kembali. Jadi rakyat tidak akan merasakan dan APBD ini akan terkuras karena kepentingan-kepentingan itu kembali kepada pemodal itu yang membiayai setiap kepala daerah atau setiap bakal caleg atau caleg. Untuk itu, untuk masyarakat supaya lebih jeli ya, dapat memperhatikan bahwa benar-benar orang-orang yang dapat bekerja untuk rakyat yang dapat dipilih. Yang kedua yaitu ketika mereka terpilih nanti, sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan untuk membangun daerah. Jadi orang-orang yang menggunakan politik money ini atau politik uang ini, kebanyakan ketika kita pilih mereka untuk duduk sebagai wakil rakyat di kursi dewan sana, kebanyakan mereka tidak mempunyai keterampilan keterampilan kepemimpinan. Jadi mereka akan membiarkan gitu saja karena memang hasil daripada politik uang itu tidak dapat diini oleh rakyat. Jadi mereka ini ketika dipilih kan tidak teruji bahwa mereka itu adalah siapa begitu. Jadi mereka tidak akan melihat rakyat, tidak akan membantu rakyat, mereka duduk mono saja. Banyak yang kita lihat DPR yang hanya diam, tidur, tenang, makan mewah, minum mewah, jalan dengan mobil mewah, akhirnya tidak lihat rakyat. Mungkin seperti itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu ketika mereka terpilih nanti karena banyak mereka mengeluarkan uang dalam bentuk politik uang, maka berpotensi akan merampas dan mengkorupsi APBD yang dikelolanya. Jadi ketika ini untuk kepala daerah yang kita pilih begitu ya. Jadi ketika mereka menggunakan uang, mereka berpotensi akan terjaring korupsi karena mereka mengembalikan uang itu kepada mereka supaya mengembalikan harta atau benda yang mereka keluarkan ketika pemilu berlangsung, bayar sana, bayar sini. Akhirnya ketika mereka duduk, hal ketiga ini mereka tidak akan melihat rakyat, melainkan mereka mengumpulkan kembali pundi-pundi uang yang telah dikeluarkan habis. Oke, yang keempat yaitu masyarakat pemilih karena politik uang dan mereka akan menderita ya. Jadi untuk masyarakat ini, masyarakat yang karena politik uang, menerima uang itu mereka akan menderita selama 5 tahun kepemimpinan. Karena sang pemimpin menganggap bahwa mereka telah membayar masyarakat. Jadi dia berpengaruh sekali di poin keempat nih, ketika masyarakat menerima uang daripada si calon itu, maka seterusnya masyarakat akan menderita selama 5 tahun karena mereka beranggapan bahwa mereka sudah bayar. Saya sudah bayar kamu kok, ngapain lagi saya mau urus kamu. Jadi mereka akan tinggal enak, jalan dengan mobil mewah, dong tidak perlu dari rakyat, dong bilang aku sudah bayar kamu kemarin 100-200 mu. Jadi seperti begitu. Yang kelima yaitu pelaku dan penerima dapat dipidana sesuai pasal 187 ayat A 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi pelaku dan penerima ini dapat dipidana ya. Jadi kalau didapati oleh Bawaslu bahwa ada pelaku dan penerima, yaitu rakyat yang menerima uang-uang itu, uang-uang politik uang ini,
maka akan dipidana sesuai dengan pasal yang tadi saya sebut ya, pasal 187 ayat A, ayat 1 dan 2 ya, Undang-Undang Nomor 10 2016. Oke, untuk itu 5 poin ini untuk masyarakat supaya dapat cermati baik. Sekarang tergantung kita sebagai masyarakat, apakah mau masih hidup dalam sistem politik money atau politik uang ini, yang nanti ketika kita terima, kemudian kita akan menderita 5 tahun kemudian. Dan orang-orang yang kita pilih ini tidak pernah lihat kita karena ketidakmampuan mereka. Mereka tidak pandai, tidak sigap, dan lain-lain. Tidak ada program yang mereka jalankan atau mereka lakukan untuk masyarakat. Akhirnya, setiap kepemimpinan yang menggunakan politik uang ini, nanti setiap daerah atau masyarakat yang ada di situ, dia tidak lagi akan melihat karena dia berpikir bahwa asal sudah bayar dan lain-lain seperti yang tadi kita bahas ya. Oke, untuk itu pesan saya kepada semua masyarakat di seluruh tanah Papua dan di mana saja yang mendengar atau melihat video ini, semoga dapat mengedukasi mereka semua untuk dapat memilih ya ketika pemilu. Jangan lagi melihat tentang politik uang atau politik money ini. Karena apa? Dampaknya tuh dampak buruk akan terjadi dalam 5 tahun kepemimpinan sebagai wakil rakyat dan juga sebagai kepala daerah di daerah tersebut. Oke, baik. Demikian video saya ini, semoga dapat bermanfaat bagi sahabat, saudara dan semua di mana saja berada. Salam Papua damai, salam Papeda, hormat.